Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Kudusnya. Saya pagi hari ini tidak berkhotbah karena Bapak Evangelis Dales Kawinda nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya ingin menyampaikan kesaksian pengalaman rohani saya. Terima kasih untuk live streaming pada pagi hari ini. Untuk semua yang menyaksikan bagaimana pertama kali saya diselamatkan dan mendengarkan Injil kasih karunia Allah. Ini pengalaman yang sangat penting, yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan dalam sepanjang hidup saya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu ayat kalau bisa dikatakan favorit atau yang sangat berkesan di hati saya ketika pertama kali saya mendengarkan Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan. Nah, saya mengajak kita membukanya di Lukas 10 ayatnya yang ke-20. Nah, Lukas 10 ayat 20 seperti ini dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, semoga menjadi berkat yang besar buat kita semua. Lukas 10 ayat 20, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, ya, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Terus terang, Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika pertama kali saya mendengarkan Injil keselamatan tahun 1993, Pak, saya membaca ayat ini disuruh oleh penginjil yang datang waktu itu dengan setia memberitakan Injil, dan saya mendengarkan pertama kali ayat ini dikatakan, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga, tertulis di sorga. Saudara-saudara, jujur saja ketika saya dengar ini seolah-olah atau mungkin juga benar, baru pertama kali saya dengar firman Tuhan ini pada saat itu. Padahal mulai dari kecil Alkitab kan sudah ada di tangan kita mulai dari sekolah minggu. Tapi seolah-olah ayat ini tidak ada di Alkitab pada waktu sebelum saya mendengarnya. Seolah-olah baru nemu gitu, baru dengar. Padahal di Alkitab itu sudah tertulis, sudah berapa ribu tahun, ya, Bapak Ibu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, namun pada saat itu tentunya ketika saya mendengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, saya sudah terlebih dahulu diberitahu alasannya mengapa bisa nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan yang kekal. Nah, ini kan jarang-jarang, bahkan hampir mungkin, siapa sih yang membicarakan dan bersaksi bahwa namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan yang kekal. Begitu, saudara-saudara. Karena apa? Karena pastinya semua orang beragama, ya kan? Mereka selalu berpikir dan mengakui bahwa namanya juga orang berdosa. Mana mungkin bisa dijamin sudah ada namanya di surga. Wah, caranya bagaimana itu? Apa pernah bertemu dengan Tuhan langsung? Atau Tuhan yang menyampaikan, membisikkan melalui telinga? Tidak mungkin. Tapi ini kan tertulis di dalam Alkitab. Amin. Saudara, sebelumnya saudara, saya diberitahu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20, ya, ternyata saudara-saudara dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 ini. Nah, ini dijelaskan kepada saya oleh penginjil yang sangat setia memberitakan firman Tuhan. Saat itu 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, ini bagian yang pertama ini yang pada saat itu yang sangat menggetarkan hati saya. Bahwa semua dosa-dosa kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib.
Ya, amin saudara. Nah, disitulah saya baru nyambung gitu. Bagaimana bisa nama saya terdaftar di surga? Caranya bagaimana? Gitu ya. Nah, lalu ditunjukkanlah ayat ini, ya, firman Tuhan ini. Rupanya alasannya adalah karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita umat manusia di dunia ini, sehingga dia mati di atas kayu salib dan semua dosa-dosa kita lunas dibayar. Amin. Luar biasa. Saudara-saudara, belum pernah dengar yang begitu. Pokoknya saya jujur saja, saya akui, belum pernah saya dengar bahwa semua dosa saya sudah dihapuskan, diampuni oleh Tuhan Yesus. Yang saya tahu adalah bahwa dosa-dosa saya banyak. Dosa-dosa saya banyak sekali. Saya adalah orang berdosa. Itu yang saya tahu pada saat sebelum saya mendengarkan ayat firman Tuhan. Dan saudara, begitu saya dengarkan, oh iya, kalau dosa saya sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus, lalu apa respon saya? Apa respon orang-orang, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu semua dosa kita sudah lunas dibayar? Nah, saudara-saudara, ayat ini, bagian ini membawa kepada bagian Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke 8 dan 9, ya, untuk menegaskan bagaimana caranya orang akhirnya tahu betul-betul bahwa namanya sudah terdaftar di surga dan bahwa dia sudah ditebus lunas dari segala dosa, ya. Dan bagaimana responnya, ya kan? Karena ini kan berlaku bagi semua orang. Bagi semua orang yang mana? Ayat 8 dikatakan, saudara-saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, atau tepatnya adalah melalui iman, ya. Jadi berarti sejatinya bukan iman itu yang menjamin keselamatan kita, tapi kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi kasih karunia Tuhan itu tidak akan menjamin keselamatan kita kalau kita tidak percaya kepada kasih karunia itu. Jadi itu melalui iman, ya. Nah, hanya iman saja. Dan dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu saya mendengarkan bahwa hanya iman yang diperlukan kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan akhirnya kita tahu, saudara-saudara, bahwa nama kita sudah terdaftar di surga. Tapi pada saat itu, saudara-saudara, saya masih sedikit ada pertanyaan, pasti enggak? Amin, saudara. Nah, ini kita percaya pada Yesus dan diberi pengharapan untuk diselamatkan masuk surga itu pasti apa tidak? Atau mudah-mudahan gitu ya. Nah, saudara, nah ini pada kesaksian saya ini ada satu ayat penutup di Roma pasal 5, ayatnya Roma pasal 5. Inilah yang ditunjukkan kepada saya, sehingga pada saat itu saya betul-betul diyakinkan benar-benar bahwa kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Di Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan sampai ayat 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sesudah jadi orang baik, tidak. Masih dalam keadaan rusak, masih dalam keadaan tidak benar, masih dalam keadaan berdosa, masih dalam keadaan terancam hukuman masuk neraka. Disitulah Kristus mati berkorban untuk kita. Amin. Nah, sekarang ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang. Nah, ini sekarang, saudara, bukan dulu. Sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Dikatakan apa? Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Pasti, saudara. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti dan pasti. Jadi benar.
nama kita sudah pasti terdaftar di surga dan kewargaan kita adalah di dalam surga, dan itu bukan karena hasil usaha kita tetapi adalah karena kasih karunia Allah, saudara-saudara. Amin. Jaminan kepastian keselamatan masuk surga inilah, saudara-saudara, yang membuat hati saya, pikiran saya terus menerus terdorong, termotivasi ingin melayani Tuhan, bukan apa-apa yang lain. Tidak ada hal-hal yang lain yang paling mendorong motivasi saya, hati saya untuk terus memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah dimanapun saya berada dan kapan saja. Dan saya rindu Tuhan memberikan saya kesempatan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, atau sampai saya meninggalkan dunia ini, ya, kembali ke surga. Sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya rindu supaya saya terus dipakai oleh Tuhan dan saudara-saudara juga, kita semuanya, amin, untuk memberitakan Injil keselamatan ini supaya makin banyak orang diselamatkan. Tidak ada motivasi yang lain, hanya karena 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 mengatakan Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudara-saudara, inilah kesaksian saya di pagi hari yang indah ini. Mudah-mudahan ini bisa mendorong, menjadi berkat buat saudara-saudara semua, baik jemaat kudusnya Tuhan yang hadir di sini yang sangat luar biasa, dan juga semua yang menyaksikan melalui live streaming pada pagi hari ini. Diberkatilah kita semuanya dengan berlimpah oleh kasih karunia Tuhan. Demikian kesaksian saya, pengalaman hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin.